Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Udah memang dalam hal yang seperti ini kayaknya memang harus datang. Bawa sepedanya ya? Iya, harus dijumpai gitu Iya. kan. Memang sih mungkin kita bisa memahami kalau pertama dia jauh. Iya. Dan ya kayak momen Idul Fitri gitu. Iya. Maaf saya nggak bisa hadir. Ini kan bisa jadi gitu kan karena ada keterbatasan buat dirinya untuk bisa hadir. Nah, kalau dalam perkara ini Melon mesti datang. Karena ya di dalam syurutut taubah, di dalam syaratnya kita meminta ampun kepada Allah, kalau ada hubungannya dengan dosa kepada sesama manusia kan kita harus minta ridhonya. Gimana kita mendapatkan ridho kalau kita cara minta maafnya aja tidak bikin simpati orang yang kita harapkan maafnya. Iya. Kalau dia datang apalagi kemudian dia menggaransi gitu. Mungkin saya ganti tapi nggak sekarang nih. Kan itu juga ngenakin gitu kan. Tapi kalau udah nggak bisa ganti, dia datang juga enggak. Sepedanya cuma dilaporin doang keadaannya. Gambarnya dikirim sih. Gambarnya dikirim, tapi sepedanya ini beneran ada apa jangan-jangan liwat gitu kan. Iya. Nah di sini maka ya ketulusan itu kan harus diperjuangkan juga. Tanda dia tuh memang tulus pengen minta maaf gitu kan. Ini judul kita kan meminta maaf dengan tulus gitu. Ya kadang-kadang ada juga orang yang meminta maaf dengan fulus gitu kan. Gitu. Kalau ada fulus baru saya kasih maaf gitu kan. Nah itu juga bisa ditentukan. Udah dah misalnya udah ini maaf gitu. Sambil dia bawa makanan kesukaan kita gitu. Ini bubur nih kita bawain, enak ayamnya udah disuirin, buburnya lembek nggak usah dipapak misalnya kan gitu. Itu kan juga bikin enak gitu kan. Sehingga akhirnya oke deh gitu kan, nggak apa-apa gitu, nggak usah dipikirin gitu kan, gantiin aja nanti kan gitu kan. Jangan kalau dipikirin doang nggak diganti-ganti ya kan, nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Jadi gitu. Sesungguhnya ada yang bisa, ya kan, lewat media sosial ya kan. Tapi kalau dalam perkara yang kayak gini karena ini menuntut ya kalau orangnya akhirnya tetap nggak ridho kan tetap aja dia nggak dapat maaf dari Allah Subhanahu. Artinya dosa dia nggak diampuni oleh Allah. Maksudnya kita sebagai orang yang dimintai maaf juga punya dalam tanda petik itu hak untuk melihat tata cara lo meminta maaf ke gue gimana gitu sebelum kita kasih maaf gitu. Ya ini memang tinggal lihat tingkatan orang itu sih. Oke. Ya kan, kalau tingkatannya orang mungkin tingkat malaikat sih ya, udah kayak begini juga, ya dimaafin juga. Karena itu ya tingkat ketakwaan seseorang kan wal afina anin nas dalam surat Al-Imran ayat 134 gitu ya. Tapi kan nggak semua orang begitu, apalagi mungkin perkara itu perkara yang ya misalnya mobil harganya mahal ya karena dia sembrono atau misalnya nggak hati-hati dia keluarin dari garasi nggak taunya kena 3 panel bukan masalah duitnya kadang-kadang nunggunya gitu terus kalau kita bayar 5 juta langsung kelar misalnya itu beres ini kan kadang-kadang enggak ya kan harus nunggu masuk bengkel dulu, misalnya kita nunggu beberapa waktu, padahal kita butuh. Itu kan akhirnya suka ada sesuatu yang dongkol juga di dalam hati kita gitu. Ya kalau orang yang mungkin mencontoh Rasulullah sih, Rasulullah kan orang yang paling susah marah gitu kan. Dan dia termasuk orang yang paling mudah memaafkan gitu kan. Tapi kan orang nggak semuanya kayak gitu. Sehingga ya kalau dia bisa memaafkan, wah itu orang itu pasti nilai ketakwaannya tinggi banget, gitu kan. Jadi kalau memang tidak bisa meminta maaf secara tulus, paling tidak jangan meminta maaf secara Afgan. Oh gitu. Karena Afgan sadis. Ini ada pertanyaan dari Instagram. Jangan si Melon dia pakai mazhab itu. Iya Afgan dia sadis banget minta ininya. Mana di ujungnya ada sepeda lagi gak satu yang gak kepake? Masih mau minjem dia. Oke, ini ada pertanyaan dari Instagram dari Wahyu. Assalamualaikum Ustadz. Apa solusi jika mertua selalu menjelekkan saya ke orang lain? Aduh, berulang kali saya memaafkannya, tapi masih aja ngejelek-jelekin saya. Sekarang saya mulai lelah Ustadz dengan perilaku mertua dan keluarga suami. Jadi gimana solusinya Ustadz? Saya ingin menyudahi rumah tangga ini karena sudah lelah. Gara-gara mertua ingin menyudahi. Iya, kalau lelah istirahat aja dulu. Benar, gitu. Nah, memang dalam perkara ini ya pertama kita turut prihatin gitu ya.
Apalagi lawannya adalah mertua. Mertua. Ini kan susah.